Pertanian itu tidak akan pernah mati selama manusia masih hidup. Kan masih butuh makan toh. Orang lagi libur kita masih bekerja. Karena mereka masih butuh makan. Jadi yang jalan-jalan di mana-mana itu butuh makan dari kita. Ketika banyak orang menganggap petani itu kampungan, murahan, mereka belum tahu kebutuhan per hektar itu ratusan juta gitu. Sekali tanam itu mungkin bisa beli mobil second gitu, bisa beli motor juga gitu. Orang kan nggak tahu di situ, orang tahunya kotor, jelek dan sebagainya. Tapi ketika orang sudah terjun, tahu nominal kan, David Beckham aja menjadi harpes, menjadi petani gitu. Di setiap hasil budidaya kebun yang kita makan, ada cerita tentang keringat, doa, dan harapan. Di Sukabumi, tanah subur ini adalah saksi perjuangan petani, penjaga kehidupan yang seringkali berjalan dalam ketidakpastian. Namun, seperti benih yang butuh tanah subur untuk tumbuh, petani juga membutuhkan ruang untuk berkembang. Tidak cukup hanya bekerja keras, mereka membutuhkan sistem yang adil dan mendukung. Harapan itu mulai tumbuh ketika petani muda Sukabumi bernama Iqbal Habibi melihat potensi besar di balik para petani di desanya. Iqbal, lulusan pertanian, merasa terpanggil untuk membantu para petani meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan semangat muda dan pengetahuan yang dimilikinya, Iqbal menginisiasi pembentukan koperasi tani. Nama Iqbal Habibi, saya biasa mengenalkan diri sebagai petani muda Sukabumi. Pertama memang kalau bisa historis ya, saya memang merupakan anak petani, kemudian lahir, tumbuh dan besar di lingkungan pertanian, kemudian juga Allah mengamanahkan saya untuk bisa kuliah di jurusan pertanian juga. Hingga akhirnya saya kembali ke desa dan menjadi petani. Historisnya koperasi ini dibentuk memang dulu kita lahir dengan adanya program closed loop system yang didorong oleh Menko Perekonomian. Waktu itu memang awalnya bukan kita, petani-petani yang ada di daerah bawah. Cuman saat itu kurang begitu berjalan hingga akhirnya karena kan di bawah itu mayoritas petani pangan ya, petani padi. Jadi sedangkan koperasinya untuk hortikultura. Akhirnya digeser ke kita ke atas, kemudian ketuanya kita rubah semua organisasinya. Saya jadi ketuanya, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Tidak semua memang akan tertarik, tidak semua mau terlibat di kita. Cuman waktu itu kita coba ajak yang mau dulu aja, berawal dari 5 orang. Berlokasi di Kecamatan Sukaraja, usaha budidaya hortikultura tani mandiri sejahtera, Tamara, telah dirintis sejak Juni 2021 dengan komoditi utama cabai. Mengelola lahan seluas 22 hektar dan mempekerjakan sekitar 40 orang, Tamara hadir sebagai wujud ketekunan para petani. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah, Iqbal berperan sebagai jembatan antara petani dan dunia luar. Dukungan dari Bank Indonesia turut memperkuat usaha ini melalui pendampingan dan sarana prasarana. Melalui program pemberdayaan, Bank Indonesia membantu meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha, penerapan teknologi modern, serta memperluas akses pasar. Bantuan ini menjadi dorongan bagi Tamara untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi komunitas petani di Sukaraja. Dulu itu awal-awal biasa ke tengkulak ya. Baru berapa tahun ada koperasi, saya ikut ke sini. Nah dari situ ada penambahan penghasilan karena harga jual yang lebih tinggi. Kalau misalkan ke tengkulak, abras kan sekian, misalkan ke koperasi sekian, ada perbedaannya. Lebih tinggi koperasi, iya kalau di harga, cuman koperasi belum bisa menyerap semuanya. Seperti tanaman yang membutuhkan hujan dan sinar matahari, koperasi ini bertumbuh dengan belajar. Mereka mengikuti pelatihan, memperkuat kerjasama, dan membangun jaringan. Tantangan ada di setiap langkah, tapi semangat kebersamaan dan inovasi yang dibawa Iqbal membuat mereka tetap bertahan. Jadi kalau bicara histori saya kembali ke desa itu memang tidak semua masyarakat menyenangi atau misalkan senang atau ada juga yang kaget. Kenapa? Saya kan kebetulan berpindah dari kampung itu sejak SMA. Saya SMA mondok, kuliah saya di luar kota. Pulang ke kampung tiba-tiba jadi petani. Kan dalam tanda kutip sarjana kok jadi tukang kebun, jadi petani, dianggap remeh lah gitu. Itu menjadi tantangan bagi saya waktu itu. Tapi karena saya juga pejuang sejak zaman kuliah gitu, akhirnya itu menjadi motivasi
dan menjadi tantangan bagi saya untuk kemudian bagaimana ketika ada orang misalkan Kang ke kantor, dalam tanda kutip penyindir kok ke kebun ke kantor. Saya bangun kantor di kebun. Saya punya kantor di kebun itu kan. Di tengah kebun, bener kan ketika berangkat saya kan bawa ke kantor. Bisa bawa laptop kan, dekat dari rumah juga gitu. Itu tantangan bagi saya waktu itu. Kemudian juga ketika di usaha apalagi di budidaya memang cuaca lagi-lagi di sana 2023 lah, 22-23 itu kan cuaca ekstrim ya, El Nino waktu itu emang cukup mengerikan. Emang kebun itu banyak yang gagal panen, kemudian juga banyak yang rusak dan sebagainya. Terus lagi di pasca panen pemasaran, ketika kita bedanya kan kalau ke pasar becek itu kadang-kadang kalau lagi bagusnya itu uang cepat kes-kesan, tapi kadang-kadang kan mogok nggak dibayar. Begitupun di modern market, pembayarannya itu nggak cepat. Ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 2 bulan nggak dibayar. Itu tantangan bagi kita. Artinya kan kita perlu modal yang lebih begitu. Kita perlu cost yang untuk nge-backup itu juga gitu. Termasuk pemberdayaan petaninya yang saya jalankan waktu itu 2021. Kita coba tarik KUR masuk ke kita. Tapi ternyata mohon maaf, beberapa petani kita ada yang waktu itu tidak amanah karena saya terlalu percaya, saya terlalu memberi keleluasaan mengelola uang terhadap mereka. Akhirnya uangnya diganti bukan ke kebun tapi ke yang lain, hingga akhirnya ya bang nagihnya kan ke saya. Saya tombokin dulu waktu itu, pernah juga kayak gitu. Perlahan, mereka melihat hasil dari kerja keras mereka. Harga panen lebih stabil, pupuk lebih mudah diakses, dan mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Produk pertanian mereka yang dulu hanya dikenal di pasar lokal, kini mulai merambah pasar kota besar. Namun, setiap perubahan membutuhkan pengorbanan. Waktu, tenaga, bahkan perbedaan pendapat di antara anggota harus dihadapi. Tapi seperti menanam, hasilnya selalu sepadan dengan usaha. Ini merupakan daya tawar tersendiri ketika petani dianggap gurem, ketika petani dianggap sedikit karena lahannya sendiri sedikit, tapi ketika disatukan menjadi sebuah kesatuan yang cukup besar itu. Jadi memiliki nilai jual yang lebih lah ketika kita berhubungan dengan buyer, berhubungan dengan investor ataupun lain halnya begitu. Selama kita memenuhi, menjaga kualitas tanaman kita, koperasi itu menjanjikan. Perbedaannya sebelum gabung ke koperasi, mungkin dari ilmu juga, ilmu pertanian, ya gitu-gitu aja, dari orang tua aja paling itunya wawasannya gitu. Kalau bicara teknis produksi, sebetulnya petani di kita udah cukup baik ya, karena rata-rata memang petani senior juga banyak, jadi anak-anak muda itu banyak belajar daripada senior. Tapi kemudian memang kita pun melihat perkembangan zaman, dalam artian si tanah itu kan semakin lama semakin jenuh. Perlu pembaharuan, perlu modifikasi, perlu inovasi. Nah, kita selalu belajar dengan teman-teman penyuluh pertanian khususnya. Kebetulan kita punya P4S. P4S itu Pusat Pelatihan Pendidikan dan Penelitian Pertanian. Sehingga kemudian banyak dari mulai petani itu sendiri yang belajar di kita, ataupun memang masyarakat lain atau akademisi. Nah, kalau petani kita kerjasama dengan penyuluh. Kita rutin memang beberapa bulan kemarin kita ketika cuaca hujan cukup ekstra, kita dengan petani belajar bikin kayak contoh trichoderma, PGPR untuk menekan bakteri-bakteri jahat di tanah gitu. Terus kemudian kita juga belajar pengendalian lalat buah. Kita asli benar sekali kita memang sering belajar dengan penyuluh pertanian. Karena bagi kami penyuluh itu ibarat orang tua, ibarat bapak, ibarat ibu yang memang mereka punya ilmunya, punya teorinya, punya bukunya mungkin, dan kemudian disampaikan ke kita dan kita terapkan di lapangan. Seperti itu. Kini, Tani Mandiri Sejahtera telah mengubah hidup banyak orang. Petani bisa mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Kehidupan mereka tidak hanya tentang bertahan, tetapi tentang berkembang. Iqbal, pemuda yang dulu hanya seorang anak petani, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pertama memang kalau anak muda harusnya sih hari ini menjadi pertanian itu menjadi daya tarik tersendiri. Pertama kita ngelihat hari ini pemerintah juga cukup serius bicara regenerasi petani. Kementan bikin program, dulu ada program YES namanya, kemudian ada Duta Petani Muda, kemudian hari ini
ada brigade pangan, bagaimana swasembada pangan dikelola anak muda. Kemudian karena kita di Jawa Barat, Pemprov Jabar bikin namanya program petani milenial yang sekarang berubah nama jadi program regenerasi petani. Artinya kan ketika anak muda ini mau menjadi petani, banyak sekali dorongan, banyak sekali dukungan dari mana-mana gitu, multi pihak gitu. Kemudian juga di media juga kan mulai ramai sekarang bicara pertanian tuh banyak banget. FYP di media itu kan mulai bertani. Bahkan orang-orang yang dulunya sudah banyak uang pun banyak kembali menjadi petani. David Beckham tadi salah satunya kayak gitu. Nah, anak muda kalau saya secara pribadi sih mengajak, pertama jangan pernah malu, kedua jangan pernah gengsi, kemudian jangan pernah ragu untuk menjadi petani. Karena menjadi petani itu memiliki masa depan yang cukup menjanjikan. Gitu. Apalagi ketika dikelola dengan baik, dengan teknologi salah satunya. Anak muda kan udah melek teknologi ya. Teknologi itu kan bisa di on farm, bisa di off farm pasca panennya, misalkan pemasaran by online. Orang juga sekarang kan banyak yang jualan bawang di Shopee, yang jualan cabai juga di Shopee udah banyak. Jualan olahannya kadang-kadang sambal gitu, udah banyak juga kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi, buat apa sih gengsi? Kalau misalkan kita mengandelin gengsi, apalagi kalau hidup di kampung ya, dia mau makan apa gitu, masa mau ngandelin orang tua terus? Ya kalau saya ngelihat sampai hari ini kebetulan saya merupakan sarjana salah satunya di kampung ini. Gitu. Artinya kan petani itu bukan tidak punya uang tapi tidak paham betapa pentingnya pendidikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga nggak paham akses bagaimana pendidikan ke depan seperti apa. Terus lagi ya kalau bicara penghasilan mungkin sebagian memang tidak memenuhi, tapi alhamdulillah saya sering ngobrol dengan orang-orang tua, sering ngobrol bagaimana kemudian banyak orang tuh menganggap tuh tinggalis Kang Iqbal ternyata bisa ketika sekolah amah nih, kalau sekolah itu ternyata bisa ngangkat derajat orang tuanya, bisa memberdayakan masyarakatnya gitu. Kayak kita punya karyawan yang tim packing itu, mohon maaf mereka hanya sampai sekolah SMP. Dulunya mereka kerja ke Jakarta, di Jakarta juga nggak betah, juga kerja apa karena cuma saja ijazah SMP. Kita coba ajak menjadi mitra kita, tim packing kita. Dulu awal-awal tuh kita gaji mereka harian, Kang. Kita gaji harian, kita untuk merobok, kita kan kita gimana mereka kalau gaji harian itu cepat habis. Tapi kita pengen mereka punya tabungan. Kita robah ke mingguan. Mereka komplain. Jalan, akhirnya mau gak mau. Kita robah ke 2 minggu, komplain lagi. Kita robah ke 1 bulan, komplain juga awalnya. Tapi hari ini alhamdulillah ada yang udah nyicil motor, ada yang ganti handphone, ada yang sedikit-sedikit bantuin lunasin hutang orang tuanya. Artinya kan ketika kita robah, orang itu kan pelan-pelan, gak biasa sekaligus. Pelan-pelan ternyata mereka juga ketika kita robah, kita arahkan, kerasa juga tuh manfaatnya gitu. Begitupun di petani. Di petani memang awalnya mereka kaget kita kasih grading. Kaget. Tapi pelan-pelan kita arahin. Kalau di Abels itu harganya 1.000, tapi kalau mereka mau maksimalkan harganya dengan bagus, kita bisa beli 2.500, 3.000. Mereka termotivasi, dapat meningkatkan nilai tambah bagi mereka. Pertama, mereka lebih puas karena bertaninya bukan asal panen, tapi bisa menjaga kualitas. Kedua, mendapatkan harga yang lebih tinggi, artinya nilai tambah petaninya pun lebih tinggi lagi. Saya secara pribadi mengajak kepada seluruh petani hari ini bukan lagi waktunya saling bersaing, tapi sudah saatnya kita saling bersanding, bersatu menjadi sebuah kekuatan yang utuh. Bisa menjadi sebuah kelompok tani, bisa menjadi koperasi tani, ataupun bahkan menjadi BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Sehingga petani memiliki nilai tawar, nilai lebih, punya daya tawar juga terhadap bayar ataupun pasar. Tidak lagi diremehkan seperti terdahulu kala. Koperasi Tani Mandiri Sejahtera adalah bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari siapa saja, bahkan seorang anak muda. Mereka bukan hanya petani, tetapi juga pejuang kehidupan. Dari Sukabumi, mereka membawa pesan. Kebersamaan adalah kunci kesejahteraan dan pemuda adalah harapan masa depan. Dan seperti bunga yang melambai di tiup angin,
koperasi ini tumbuh bersama, mengakar kuat, dan menjadi harapan. Karena sejatinya, kesejahteraan tidak hanya milik segelintir orang, ia milik kita semua.